itu yang dari Cina itu udah datang yang kedua kalinya. Mungkin pada kesempatan ini kita lagi proses administrasi untuk ekspor. Kalau selain Cina yang dari luar itu yang datang langsung ke tempat kami itu dari Bangladesh, di Malaysia sama Singapura, kita diminta untuk pertemuan di Yogyakarta. Untuk pembuatan VCO itu dari proses awalnya kita untuk memilih kelapa itu harus yang benar-benar sudah tua. Artinya tua itu tua di pohonnya. Jangan sampai kelapa itu kelapa yang belum tua. Yang pertama, setelah kelapa itu kita petik, di situ otomatis kita pilih kelapanya yang tua. Langkah pertamanya itu adalah untuk pemecahan kelapanya, pemecahan kelapa. Setelah dipecah, dicukil. Nah, setelah dicukil, nanti dicuci dengan air yang mengalir. Sehingga nanti kelapa itu benar-benar bersih setelah dicuci sama air yang mengalir, lalu diparut. Setelah diparut, nantinya itu dibikin santan dengan ukuran takaran air secukupnya, sehingga untuk nantinya membuat santan itu bisa bagus hasil santannya. Setelah menjadi santan, nantinya itu kita endapkan, diamkan kurang lebih maksimal 1 jam. Artinya kenapa itu harus didiamkan dulu untuk memisahkan mana kanil mana air, sehingga untuk pemisahan kanil sama air itu akan terlihat di situ batas-batas airnya. Air itu di bawah, nanti kanilnya di atas. Setelah diendapkan atau didiamkan maksimal 1 jam, nantinya air itu akan dikeluarkan lewat keran yang sudah ada pada tempat itu. Nah, setelah airnya dibuang, nantinya kanil atau santan itu diaduk sampai kelihatan air santan itu agak kecoklatan atau ada busanya. Ya paling nggak kalau ukuran pakai hitungan itu sekitar 100 sampai 200 adukan. Setelah diaduk itu langsung diamkan. Masalahnya untuk proses pengolahan kelapa menjadi VCO, untuk pengolahan di tempat saya itu model fermentasi. Santan itu didiamkan dengan nantinya juga dikasih lampu ukuran 5 watt. Kenapa dikasih lampu itu? Untuk mengatur suhu, sehingga untuk dalam cuaca panas atau dingin di situ bisa stabil untuk memaksimalkan hasil dari VCO tersebut. Fermentasinya memang kalau VCO yang berkualitas bagus itu 6 jam harus bisa panen. Kita bisa membedakan di antaranya kualitas VCO yang kita panen 6 sampai 8, terus yang
lebih dari 8 jam. Tentunya di situ kualitasnya tetap akan sangat berbeda. Setelah VCO itu kita panen, kita masih didiamkan dulu untuk mengendapkan. Di situ kita mungkin masih nyampur dengan yang untuk bahan kedeknya. Jadi biar nanti untuk campurannya yang di situ sampai dia kena waktu pengambilan visionya itu kan tetap belum langsung sekaligus jernih, diendapkan dulu biar nantinya untuk yang agak kerupuk itu mengendap. Tapi maksimal untuk pengendapannya kalau sudah habis panen maksimal itu 12 jam, jangan sampai lebih 12 jam. Nah, untuk saya biasanya 6 jam udah kita naikkan untuk penyaringannya. Jadi kita untuk penyaringan VCO itu langkahnya itu minimal itu ada 6 kali penyaringan. Nah, setelah 6 kali penyaringan nantinya kalau kita untuk mau mengemas itu masih disaring 1 kali lagi. Setelah nanti disaring sampai 6 kali, kita masukkan ke tempat untuk penyaringan. Itu kita mengeluarkan juga masih pakai saringan. Itu udah nanti bisa dikemas dari berbagai macam kemasan, contoh seperti ada yang 100 ml, ada yang 200 ml, juga ada yang 1 liter, tinggal tergantung dari permintaan. Kalau dukungan dari desa yaitu dari dana desa memang ada, tapi bukan untuk modal, jadi untuk pembuatan tempatnya, kandangnya, dan pembinaannya. Saat ini pelatihannya, pembinaannya di balai desa itu aktif kita laksanakan. Dengan adanya VCO, masyarakat jadi pada bisa bekerja, jadi punya pendapatan, punya kegiatan, dan juga untuk semangat gotong royongnya itu jadi tambah. Untuk proses pengapian dalam pembuatan klentik dan blendo yang tidak menjadi hasil limbah VCO itu, nah itu kan kita butuh pengapian. Nah, pas kebetulan itu di belakang kami itu kan yang untuk rumah produksi kelapa itu berdekatan dengan kandang ternak sapi yang termasuk itu milik kelompok juga. Jadi kita padukan dari hasil biogas tersebut, apinya untuk nantinya untuk mengapiin membuat klentik sama blendonya. Kita memang karena punya potensi pasar desa, diharapkan nanti mungkin orang jual kelapa bisa besok ke depan ke pasar. Itu dukungan dari pemerintah dan dari masyarakat. Karena saya juga sudah komitmen dengan kelompok, itu kita sudah menganggarkan dan juga selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah, dari dinas. Sarana-sarana yang ada, bantuan-bantuan yang ada sebagai fasilitas, alhamdulillah bisa kita manfaatkan, sudah bisa kita jaga dan kita laksanakan kegiatannya.